Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang fakta mengejutkan. Ternyata ada sisa-sisa kerajaan Majapahit di tengah kota modern. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Langit Surabaya masih mendung ketika Damar turun dari mobilnya. Suara bising kota mengalun di telinganya. Namun pikirannya terfokus pada satu lokasi, proyek pembangunan gedung baru di jantung kota. Ia bukan arkeolog, bukan pula sejarawan, melainkan teknisi sensor bawah tanah. Tapi pagi itu, sesuatu yang ia temukan di layar monitor membuatnya tak bisa tidur semalaman. Damar berjalan cepat melewati tumpukan alat berat dan pekerja yang sibuk. Ia menuju tenda kecil tempat laptop dan peralatan survei disimpan. Tangannya gemetar saat membuka file hasil pemindaian kemarin sore. Garis-garis tak biasa muncul lagi di layar, membentuk pola aneh. Bukan pipa, bukan kabel, tapi seolah lorong. Mas Damar, ini hasil penggalian pagi ini, ujar seorang mandor sambil menyerahkan kantong plastik berisi serpihan tanah dan keramik. Warnanya kecoklatan, sedikit merah bata. Bukan material biasa. Mata Damar menajam. Ia mengambil pecahan terbesar, menyentuh permukaannya. Ada ukiran, mirip motif kuno yang pernah ia lihat sekilas di buku sejarah sekolah dasar. Berhenti gali di area barat laut, ucap Damar tiba-tiba, tegas. Sang mandor tampak ragu, tapi menurut. Sore harinya, Damar kembali menelusuri pola pemindaian. Ia memperbesar bagian tengah peta digital. Di situ, tak hanya lorong, tapi ada ruang-ruang berbentuk segi empat, rapi, dan tersusun simetris. Seperti fondasi bangunan. Malam datang, Damar tak bisa tenang. Ia kembali ke lokasi seorang diri, membawa senter dan kamera. Di sisi galian yang belum diperluas, ia menuruni undakan tanah yang licin. Di sudutnya, ada lubang kecil, tak lebih besar dari tubuh manusia. Hati-hati, ia menyusup ke dalam. Damar merangkak sekitar 2 meter. Lalu tiba-tiba, ruang terbuka. Suara napasnya menggema. Cahaya senter menari di dinding bata merah tua. Dan di tengah ruangan, ada sesuatu. Sebuah patung kecil. Sosok duduk bersila dengan mahkota di kepala dan tangan terbuka. Tangannya gemetar saat mencoba mendekat. Tapi tepat ketika ia menyentuh lantai di dekat patung, terdengar suara gemeretak. Tanah bergeser. Angin dingin berhembus dari dalam dinding. Damar membeku. Lalu terdengar suara. Bukan suara angin, tapi suara langkah. Langkah-langkah itu berat dan lambat, seperti seseorang yang menyeret kaki di tanah basah. Damar menahan napas. Ia mematikan senter, membiarkan kegelapan mengambil alih. Tapi matanya tak bisa beradaptasi secepat itu. Ia hanya bisa mendengar. Suara langkah itu mendekat, lalu berhenti. Tinggi. Beberapa detik yang terasa seperti jam berlalu sebelum Damar menyalakan kembali senter. Ia menyorotkan cahaya ke arah suara tadi. Tak ada siapa-siapa. Hanya dinding batu bata dengan ukiran halus yang tak mungkin dibuat sembarangan. Di bawah ukiran itu, tertanam semacam batu pipih persegi panjang. Di atasnya, ada tulisan yang sudah nyaris hilang dimakan waktu. Tulisan itu bukan aksara Latin, tapi Damar pernah melihatnya di Museum Trowulan. Aksara kuno, aksara yang digunakan di masa kejayaan Majapahit. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam, tak ingin kehilangan satupun detail. Tapi saat hendak mendekati batu tersebut, ia menyadari satu hal aneh. Ubin lantai yang diinjaknya, dari batu besar dan berat, terasa menggembung, seperti mengambang di atas ruang kosong. Ia menggeser salah satu ubin. Sulit, tapi berhasil. Dan yang terlihat di baliknya membuatnya tercekat. Tangga batu, menuju ke bawah. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia menyinari ke bawah, tapi kegelapan seperti menelan cahaya senternya. Tangga itu terus menurun, dalam, dan entah kemana. Di sekelilingnya, dinding batu dihiasi relief kuno, penuh dengan simbol kerajaan, lambang Surya Majapahit, bunga teratai,
dan sosok raja dengan pedang panjang. Damar menelan ludah. Ia tahu ini lebih dari sekadar penemuan arkeologis. Ini adalah sesuatu yang selama ini dianggap hilang. Tapi pertanyaannya, mengapa bisa ada di bawah kota modern seperti Surabaya? Siapa yang membangun ini? Dan kenapa tak pernah ditemukan sebelumnya? Tepat saat ia hendak menuruni tangga, lampu senternya meredup. Sekejap kemudian mati total. Dan di tengah gelap yang pekat, suara itu terdengar lagi. Tapi bukan langkah. Kini, seperti bisikan. Pelan, berulang-ulang, menggema dari kedalaman bawah tanah. Bukan satu suara, tapi beberapa. Damar berdiri terpaku. Tak bisa bergerak, tapi ia tahu. Satu-satunya jalan adalah turun ke bawah. Menyusuri lorong yang tak ada dalam peta manapun. Langkah Damar perlahan menuruni anak tangga batu yang lembab. Setiap pijakan terasa seperti menekan udara yang telah lama terperangkap. Suara bisikan itu masih ada. Entah dari mana datangnya. Seperti gema dari zaman yang telah terkubur berabad-abad. Ia mencapai dasar tangga. Di depannya membentang lorong panjang dengan lengkungan atap setinggi 2 meter. Udara di sana lebih dingin, lembab, dan bau tanah bercampur besi tua menyengat hidung. Ia menyalakan lampu darurat kecil di helmnya, dan samar-samar melihat permukaan dinding lorong penuh ukiran cerita. Orang-orang mengangkat senjata, membangun candi, menghadap seorang raja. Setiap adegan tampak seperti fragmen sejarah yang tertinggal. Ia terus berjalan. Lorong itu tak sempit, bahkan cukup untuk 2 orang berjalan sejajar. Itu bukan sekadar saluran rahasia. Ini seperti jalan utama dalam kota bawah tanah. Damar mulai merasakan getaran aneh dalam dirinya. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi hatinya yakin, ini bukan sekadar reruntuhan. Beberapa meter kemudian, lorong itu terbuka menjadi ruang besar. Atapnya melengkung tinggi, ditopang tiang batu besar dengan pola sulur dan naga. Di tengah ruangan, ada meja batu panjang, seolah dulunya tempat berkumpul atau mengadakan rapat. Di belakangnya, sebuah gerbang batu menjulang dengan 2 patung penjaga. Sosok lelaki bertubuh kekar, bertangan 4, membawa senjata. Damar mendekati gerbang itu. Ia menyentuh patung di sebelah kiri. Dingin, ekuk, tapi terasa hidup. Saat jemarinya menyentuh relief di permukaan gerbang, sesuatu terjadi. Dinding ruangan bergetar pelan. Batu-batu kecil jatuh dari langit-langit. Lalu suara seperti alat musik kuno berdenting. Bukan hanya suara, itu melodi. Suara gamelan, halus dan berulang, seakan dimainkan dari kejauhan. Damar terpaku, kepalanya berdenyut. Ia merasa seperti ditarik ke masa lalu. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi bayangan. Pasar ramai, prajurit berjaga, para wanita berjalan membawa kendi, dan para resi bersila membaca lontar. Bayangan itu hilang saat musik berhenti. Sunyi kembali menguasai ruangan. Tapi Damar tahu, ia baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tertutup rapat selamanya. Tiba-tiba, dari balik gerbang batu, terdengar suara berat menyerupai dentuman. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang bergerak. Lalu muncul cahaya oranye samar. Bukan api, tapi cahaya dari dalam. Damar menajamkan pandangan. Di balik gerbang itu, terbuka sebuah lorong baru, jauh lebih besar, dan di ujung sana, tampak bayangan bangunan besar, seperti pura. Damar melangkah masuk ke lorong besar itu. Napasnya berat menahan gugup. Cahaya oranye yang memancar dari dinding membuat bayangan tubuhnya bergerak seperti menari di batu. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas bentuk bangunan di ujung sana. Sebuah pura raksasa, berdiri kokoh meski terkubur ratusan tahun. Langkah-langkahnya menggema di antara tiang-tiang besar dengan ukiran naga bersayap dan bunga padma. Dinding-dinding lorong dipenuhi relief yang kini terlihat lebih utuh dan hidup. Adegan upacara, perjamuan raja, bahkan pertempuran, semuanya terpahat dalam detail yang mustahil dibuat dengan teknologi sederhana zaman dulu. Ia akhirnya tiba di depan pura itu. Tangga batu besar menjulang ke atas, memimpin ke gerbang utama yang setengah terbuka. Dari celah itu, cahaya oranye memancar lebih terang,
seakan ada matahari kecil yang terkurung di dalamnya. Damar mendaki satu persatu anak tangga. Jantungnya berdetak semakin kencang. Begitu ia memasuki pura, ia terpaku. Di tengah ruangan besar itu, berdiri sebuah altar dari batu hitam. Di atasnya, tak ada sesaji, tak ada lilin, melainkan benda aneh, seperti cakram besar dari logam tua yang dipenuhi ukiran geometris. Di sekeliling altar, terdapat 8 pilar batu dengan masing-masing dihiasi lambang berbeda. Gajah, Garuda, singa, dan makhluk-makhluk mitos lain yang tak dikenalinya. Langit-langit pura itu dihiasi bintang dan garis melingkar, seperti peta langit malam. Tapi yang membuat Damar tak bisa bergerak adalah dinding di belakang altar. Di sana, tergambar lukisan besar, bukan dari cat, tapi seperti terukir dan berlapis logam. Gambar seorang raja dengan mahkota tinggi, tangannya terangkat, dan di belakangnya tampak kota besar dengan sungai yang membelah di tengah, dikelilingi benteng dan gerbang-gerbang emas. Ia mendekat. Di bawah gambar itu, tertulis baris aksara kuno, Nagara Induk Majapahit, sing rusak mung katon, sing utuh, tetep ana, ngendi tan katingal. Terjemahan bebasnya, negara utama Majapahit, yang rusak hanya terlihat, yang utuh tetap ada, di tempat yang tak terlihat. Damar tersentak. Ia akhirnya memahami bahwa yang selama ini dianggap sisa-sisa Majapahit di permukaan hanyalah bagian luar, yang sejati tersembunyi, masih utuh, dan menunggu ditemukan. Namun sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, ruangan mendadak bergetar. Udara menebal. Dari ujung lain pura, muncul bayangan seseorang. Perlahan, sosok berjubah panjang keluar dari kegelapan. Wajahnya tak terlihat, tertutup tudung kain. Tapi di tangannya tergenggam gulungan lontar tua. Damar mundur selangkah. Sosok itu berhenti, lalu berbicara. Suaranya berat, datar, dan mengandung gema yang tak wajar. Kau telah membangunkan ingatan yang seharusnya tetap terkubur. Damar membeku di tempat. Suara itu bukan sekadar suara. Ia merasakan tekanan di dadanya, seperti dipaksa menunduk oleh sesuatu yang tak terlihat. Sosok berjubah itu perlahan melangkah maju. Gulungan lontar di tangannya memancarkan cahaya samar seperti bara. Damar ingin mundur, tapi kakinya seperti ditahan lantai batu yang membatu oleh waktu. Sosok itu berhenti tepat di depan altar. Lalu, ia membuka tudungnya perlahan. Terlihat wajah tua penuh keriput, tapi matanya menyala seperti bara dalam gelap. Tatapan itu menembus dada Damar, membuatnya merasa seolah seluruh isi pikirannya sedang dibaca. Aku penjaga Wilwatikta. Kami bukan hantu, bukan pula legenda. Kami adalah mereka yang dipilih untuk mengingat saat dunia memilih melupakan, ujar suara tua itu, pelan namun menggetarkan. Damar menelan ludah. Apakah ini kota asli Majapahit? Tanyanya tanpa sadar. Sang penjaga menatapnya lama, sebelum perlahan membuka gulungan lontar di tangannya. Kertas tua itu terbuka dengan simbol-simbol kuno, tapi ketika Damar melihatnya, entah mengapa ia bisa mengerti. Sebuah peta, bukan hanya lokasi, tapi garis waktu, rute pelarian, terowongan rahasia, tempat-tempat yang selama ini tersembunyi di bawah kota-kota modern, Surabaya, Mojokerto, bahkan Malang. Bukan hanya ini, kata sang penjaga sambil menunjuk salah satu titik dalam gulungan. Ada 7 gerbang lain. Semua terhubung, tapi satu demi satu telah hilang. Ditelan ambisi manusia. Damar melangkah mendekat. Ia mencoba memahami bentuk dan arah peta itu. Tapi semakin ia lihat, semakin aneh bentuknya. Tidak lurus, tidak datar. Garis-garis itu melingkar, seolah membentuk sesuatu seperti tubuh naga. Dan di bagian tengah, ada simbol yang berkilau samar, berbentuk lingkaran dengan 8 sudut. Simbol yang sama dengan yang ia lihat pada pilar-pilar di pura. Kau telah membangunkan mata naga. Ia akan membuka jalan, tapi hanya sekali, kata sang penjaga. Tiba-tiba, cahaya di dalam pura berubah. Pilar-pilar bergetar, langit-langit memendar warna keemasan, dan altar di tengah mulai bergerak turun perlahan, membuka celah ke dalam tanah.
Dari sana muncul pancaran cahaya yang belum pernah Damar lihat. Terlalu terang, terlalu murni, seolah berasal dari sesuatu yang bukan dunia ini. Sang penjaga menatapnya. Jika kau ingin tahu kebenaran, turuni cahaya itu. Tapi ingat, waktu tidak selalu berpihak pada yang ingin mengingat. Tanpa berkata-kata, Damar menatap lubang bercahaya di depannya. Angin lembut naik dari dasar lubang, membawa aroma bunga kenanga dan dupa. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu, jika ia melangkah ke dalam sana, tidak akan ada jalan kembali yang sama. Dan di bawah sana, terdengar suara gamelan lagi. Kali ini, dengan suara perempuan menyanyi. Lirik yang tak dimengerti, tapi terasa akrab. Seperti suara dari darah dan ingatan yang nyaris hilang. Damar menatap lubang bercahaya di bawah altar itu. Tubuhnya setengah gemetar. Tak ada keraguan di matanya. Hanya kekaguman dan rasa tanggung jawab yang tumbuh perlahan dalam diamnya. Ia mengangkat satu kaki, menuruni anak tangga kecil yang muncul bersamaan dengan terbukanya celah terang itu. Langkah demi langkah ia menuruni cahaya. Suara gamelan semakin jelas. Kini diiringi oleh suara rintik air dan bisikan lirih. Namun, tak ada rasa takut. Hanya rasa bahwa semua ini memang telah ditakdirkan untuk ditemukan. Entah oleh siapapun yang cukup berani untuk mendengarkan suara dari dalam tanah. Di dasar tangga, ia menemukan ruang bundar. Dindingnya dari batu mengilap yang tak dikenalnya, memantulkan cahaya seperti permukaan air. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah benda yang menyerupai jam matahari, tapi di sekelilingnya terukir ribuan nama. Nama-nama yang tak pernah tertulis dalam buku sejarah. Damar mendekat dan melihat namanya sendiri, terukir di sana, di antara nama-nama kuno. Ia terdiam. Sang penjaga muncul kembali di belakangnya. Suaranya nyaris seperti bisikan angin. Majapahit bukan sekadar kerajaan. Ia adalah ingatan. Dan ingatan akan selalu mencari pewarisnya. Damar menoleh, ingin bertanya. Tapi sang penjaga telah hilang, seperti uap tersapu angin. Cahaya di ruangan itu mulai surut, dan suara gamelan pun memudar. Ketika Damar naik kembali ke permukaan, ia tahu, segala yang ia temukan di bawah kota bukan hanya tentang batu, lorong, atau pura tua, tapi tentang nilai, tentang warisan, tentang tanggung jawab. Di dunia yang terus bergerak cepat, banyak yang melupakan akar. Tapi akar itu tidak pernah mati. Ia hanya tertimbun waktu, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang masih mampu mendengar suara dari tanah. Kini Damar kembali ke dunia atas, namun tidak lagi sama. Ia membawa serpihan masa lalu di dalam hatinya. Sebuah pengetahuan yang tak tertulis tapi sangat nyata. Dan dengan itu, ia tahu, ia tidak sekadar menemukan kota yang hilang. Ia telah diingatkan untuk tak pernah melupakan.